Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Hawalo. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu kalian yang bertanya kepada saya tentang bagaimana pendapat saya tentang pelakor. Pelakor itu kalau nggak salah ya, perebut laki orang atau suami orang gitu, kalau nggak salah. Dan bagaimana sih, apakah bule juga ada seperti itu? Jawaban ini sambil saya bekerja ya, sambil saya ngebersihin ini kuku-kuku suamiku yang sudah memanjang ini ya. Sedikit saja menurut saya, opini saya sendiri ini tentang pelakor. Pertama opini saya tentang pelakor. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, di seluruh dunia pun ada namanya pelakor gitu. Tergantung dari si laki-laki dan si perempuan itu. Kalau suami kalian nih misal sudah mendapatkan apa yang diharapkan dari kamu, dari kalian, kemungkinan besar ya suami akan sedikit kemungkinan akan berpaling ke orang lain. Ya tidak menutup kemungkinan, namanya orang laki-laki itu nafsunya lebih besar daripada wanita gitu. Saya pun juga nggak bisa memprediksi begitu apakah laki-laki saya, suami saya pun akan 100% setia dengan saya tidak bisa menggaranti itu. Saya serahkan saja dengan yang di atas, wallahu alam lah. Lillahi ta'ala saya menjadi istrinya dia begitu. Jadi tentang pelakor ini dimanapun ada, karena semua itu terjadi karena si laki-laki dan si perempuan itu ingin berpaling mencari yang tidak mereka temukan di pasangannya mereka begitu loh. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, misal kalau suami kalian atau istri kalian kok berpaling dari kalian, hal yang pertama kalian lakukan, jangan sakit hati gitu. Untuk mengantisipasi agar tidak sakit hati, menurut saya, jangan harapkan suami kalian itu sempurna dan mencintai kalian tuh 100%, jangan. Kalau bahasa lainnya, jangan terlalu bucin dengan pasangan. Itu antisipasi pertama. Yang kedua, menurut saya, kalau misal nih suami saya kok punya wanita lain di luar sana atau bagaimana, saya kurang tahu, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Saya tidak pernah mencari-cari apa yang ada di komputernya dia atau handphonenya dia ya. Saya ini orangnya benar-benar saya kasih 100% private-nya dia. Karena laki-laki ini sebenarnya kalau dikasih kekuasaan untuk berkuasa, menguasai apa yang saya miliki, misal komputer saya, handphone saya serahkan ke dia, ini password saya. Dia ini lebih trust. Laki-laki itu tidak suka mengkhawatirkan pasangannya. Begitu juga laki-laki ini menurut saya, kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa sih yang diinginkan oleh laki-laki? Sebenarnya laki-laki ini simple sekali. Tentang nafsu, saya tidak bisa menjajaki nafsu si laki-laki ya. Laki-laki ini seperti predator. Jadi saya tidak tahu sedalam apa dan seluas apa nafsunya. Itu terserah dengan mereka. Yang saya tahu, yang saya antisipasi, saya tidak menggantungkan diri saya 100% kepada pasangan. Jadi sebisa mungkin kalian ini harus mandiri. Karena kalau suatu saat, ya tidak menutup kemungkinan, tidak tahu takdir apa yang akan ke depannya tentang hubungan dengan suami kalian, pasangan kalian. Hari ini kalian merasa suami adalah segalanya bagi kalian, besok suami bisa berubah atau takdir bisa berubah, kan tidak tahu ya. Jadi untuk mengantisipasi, jangan 100% tergantung dengan suami. Dan untuk mengantisipasi laki-laki atau pasangan kalian agar tidak berpaling dari kalian, pertama, jangan berdandan yang berlebihan, berpakaian yang berlebihan saat keluar sendirian. Karena laki-laki ini tidak suka pasangannya keluar dan dia ini merasa khawatir. Khawatirnya kenapa? Ya karena laki-laki tahu lah di luar sana juga banyak predator gitu. Jadi buatlah laki-laki kalian ini, pasangan kalian ini merasa tenang jika kalian ada di luar. Juga buatlah laki-laki kamu atau pasangan kamu itu tergantung ke kamu. Kamu jangan tergantung kepada laki-laki atau pada pasangan Anda, tapi buatlah, kalau kamu memang mau suami kamu tidak mau berpaling dengan orang lain atau kepada orang lain, buatlah dia tergantung kepada kamu. Caranya bagaimana? Caranya
Dari hal kecil saja pelajari dari orang tuanya, dari si ibunya. Kalau dia masih punya ibu atau dulunya bagaimana sebelum kalian menikah, pelajari kebiasaan dia dan lakukan itu untuk dia. Nanti waktu demi waktu suami kalian ini atau pasangan kalian ini tidak akan bisa bertahan sehari pun tanpa kalian. Karena kalian akan memegang semua apa yang dia butuhkan. Suami saya ini misal, untuk memotong kukunya saja, dia akan memanggil saya. Untuk membersihkan telinganya saja, dia akan manggil saya. Ya seperti ini, seperti hari ini. Ini bukan yang terakhir, dari pertama kali saya kenal dengan dia, ini sudah saya lakukan. Saya buat dia tergantung kepada saya, tapi saya mengantisipasi agar saya tidak tergantung dengan dia. Sebisa mungkin saya akan bersifat mandiri. Karena kalian itu harus menaklukkan laki-laki. Kalau kalian tidak bisa menaklukkan predator, pasangan kalian itu kemungkinan akan mencari-cari di luar sana untuk yang bisa membuat mereka nyaman begitu. Karena laki-laki ini sebenarnya enggak ribet, enggak sulit sebenarnya untuk tahu apa yang diminta oleh laki-laki itu. Lakukan apa kebiasaan dia. Misal kalau suami saya ini, contohnya saja, contoh kecilnya, kalau dia mandi, dia ini nggak tahu handuknya ada di mana. Dia nggak tahu mandi itu ya masuk saja kamar mandi. Dia tidak tahu bajunya nanti gantinya ada di mana, dia nggak tahu. Kalau saya tidak taruh itu baju, celana, apa semua yang dia butuhkan setelah mandi, dia nggak tahu akan cari kemana. Kalaupun dia akan mencari, dia akan mengobrak-abrik seluruh isi lemari ya. Jadi saya membuat dia tergantung kepada saya. Walaupun sebenarnya ini agak berat. Karena apa? Kalau kalian bekerja dan fasilitas kepada suami yang tergantung kepada kalian akan memiliki beban yang sedikit lebih berat. Apalagi dengan anak. Kalian harus mengurus anak, kalian harus mengurus suami seperti ini. Kalian harus menyiapkan semua kebutuhan suami yang suami butuhkan, yang anak perlukan. Belum juga mengurus diri sendiri. Ya memang sedikit berat. Tapi itu salah satu cara untuk suami tidak berpaling dari kalian. Suami saya bilang begini, saya tidak butuh semangka yang bisa dibelah-belah menjadi banyak dan dinikmati oleh banyak orang. Lebih baik saya memiliki satu biji stroberi saja, namun itu untuk aku, untuk diri saya sendiri. Suami saya itu mengatakan, dan saya itu tanya kepada dia, maksud kamu apa? Saya tidak mau kamu berdandan yang cantik, yang kiranya menarik laki-laki lain di luar sana ketika kamu berjalan. Karena saya terbuka dengan suami ya, saya tanya, kalian jangan malu bertanya dengan pasangan Anda. Dan saya pun juga menanyakan kepada suami saya, kalau saya begini, dia bilang, kamu jangan membuat saya khawatir. Kalau kamu berjalan tanpa saya, kalau kamu membuat saya khawatir, maka hilanglah rasa kepercayaan saya ke kamu. Dia bilang begitu. Makanya saya tahu kalau ternyata laki-laki ini maunya memang berkuasa, begitu, menguasai perempuan. Tapi bukan berarti kita yang dikuasai ini kita ada di dalam genggamannya. Tidak, suami itu menguasai itu seperti dia ini memiliki kita, begitu, merasa memiliki tanggung jawab kepada kita, begitu. Dan ada yang tanya, apakah tidak minder dengan bule? Karena kan karena mungkin yang tanya ini tahulah, wanita-wanita Brazil, wanita-wanita Latin itu memang memiliki body yang seksi, itu tidak bisa dipungkiri. Bodinya mereka memang bagus, bodinya seksi, kulit eksotis, seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, kenapa saya tidak minder? Karena saya itu percaya setiap wanita itu memiliki kespesialan tersendiri. Saya mungkin memiliki spesial A, si fulan memiliki spesial di ranah B, atau mungkin lagi si fulan wanita lain memiliki kespesialan di ranah C. Tidak ada satu perempuan dan yang lainnya itu sama persis, tidak ada. Saya tidak sama dengan yang lain. Maka saya tidak perlu minder dengan orang-orang atau wanita-wanita di sini. Karena sebenarnya mata kita inilah yang menipu. Mata kita ini menipu kita. Sering kali itu terjadi. Wong Jawa ngomongnya kayak gini. Urepiku sawang sinawang. Jadi nek wong iku ya padha wae. Orang itu sama saja. Menurut kamu si fulan lebih cantik, lebih seksi, lebih
manis, lebih pintar. Dan menurut si Fulan yang kalian kira itu lebih cantik, lebih pintar, lebih seksi, wanita yang lain itu juga lebih begitu. Sebagai manusia yang unik, kita tidak akan sama dengan orang lain. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu merasa kecil, tidak merasa berbeda, tidak merasa tersingkirkan. Tidak. Waktu saya kecil itu saya rasakan. Saya pernah merasakan kayak seperti diskriminasi seperti itu. Saya merasa orang yang tidak mampu, saya merasa orang yang anak orang miskin, anak orang yang tidak mampu, saya anak yang bodoh. Itu kecil, saya sejak kecil itu menderita gangguan seperti itu, minder, rasa malu, rasa kayak tidak pede untuk keluar rumah, untuk bertemu dengan orang, itu sangat malu sekali. Itu saya rasakan kecil. Tapi sekarang saya tahu apa artinya Tuhan itu menciptakan orang satu dan lainnya itu berbeda. Walaupun kembar sekalipun, mereka akan memiliki kepribadian yang berbeda. Dan juga saya memahami jika Tuhan menciptakan kita berbeda itu ada satu purpose, satu tujuan, agar kita ini saling menghormati perbedaan, juga agar kita ini saling mengerti satu sama lain, tidak merasa sombong. Akulah yang paling pintar, akulah yang paling. Maka perbedaan itulah di atasnya langit masih ada langit. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri. Itu saya baru mengerti namanya perbedaan. Dulu masih kecil saya tidak tahu. Dan saya memiliki gangguan seperti tidak percaya diri, minder, merasa tersingkirkan begitu. Tapi setelah saya belajar dan mengetahui sosialitas di luar, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berbeda, beda agama, beda budaya, beda bahasa, itu semakin saya mengerti kenapa sih Tuhan menciptakan kita berbeda. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, orang Asia dengan orang Barat. Orang Barat ini melihat orang Asia sama seperti orang Asia melihat orang Barat. Mereka mengagumi, orang Barat mengagumi orang Asia pun juga begitu mengagumi orang Barat dengan keunikannya masing-masing. Seperti contoh, orang Brazil ini sangat menyukai orang Asia. Karena apa? Salah satunya, orang Asia tidak perlu mengeluarkan uang tiap minggu atau tiap beberapa hari sekali ke salon ratusan ribu hanya untuk mencukur rambut di tangan. Mencukur rambut itu loh, bulu-bulu tangan dan kaki. Orang di sini, perempuan itu 10 hari sekali atau seminggu sekali harus pergi ke salon hanya untuk mencukur bulu-bulu tangan dan kaki. Kalau tidak mereka cukur, itu seperti tangan dan kakinya laki-laki, bulunya tebal sekali dan kasar sekali ya. Dan mereka ini menginginkan kulit yang tanpa rambut, tanpa bulu seperti kita. Begitu juga laki-laki di sini juga menginginkan seperti laki-laki yang ada di Asia, yang tidak memiliki banyak rambutnya di tangan, di kaki atau di wajah ya. Katanya mereka yang tidak mau ribet untuk mencukur jenggot, untuk perawatan ini itu. Sebenarnya kita ini unik karena memiliki kespesialan masing-masing begitu. Jadi itu sebenarnya tidak perlu kita minder, kita tidak perlu dispesialkan orang lain lebih spesial daripada kita. Kita ini sudah unik, kita ini sudah spesial dengan sendirinya. Jadi kita harus bersyukur. Itu kunci saya, atau itulah motivitas untuk diri saya sendiri ya, setidaknya seperti itu.